Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Apriliani, NIM 204201931. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Tasyaifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang waris Islam atau faraid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian faraid. Secara istilah, berarti ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid. Kata faraid dari segi bahasa merupakan arti dari ketentuan, bagian, atau ukuran. Ilmu ini dinamakan ilmu mawaris karena mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka bagi ahli waris menurut hukum Islam. Ada beberapa istilah dalam fikih mawaris yang berkaitan dengan ilmu faraid, antara lain adalah 1. Waris. Waris adalah ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua ada muwaris. Muwaris adalah orang yang mewarisi harta peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki atau secara takdiri atau melalui keputusan hakim. Yang ketiga ada al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunas utang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat ada warasah. Warasah itu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Yang kelima ada tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat. Selanjutnya ada rukun mawaris. Rukun mawaris itu ada 3. Yang pertama al-muwaris. Al-muwaris adalah orang yang diwarisi harta peninggalan atau orang yang mewariskan hartanya. Yang kedua, ada al-waris atau ahli waris. Itu adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan. Yang ketiga, ada al-ma'urus atau al-miras. Itu adalah harta peninggalan yang telah ditinggalkan. Selanjutnya ada sebab-sebab memperoleh warisan. Menurut Islam, sebab-sebab mewarisi itu ada 4 macam, yaitu sebagai nasab atau hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan di sini yang disebut dengan nasab hakiki, artinya hubungan darah atau garis keturunan, hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, sebab pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah yakni hubungan suami istri yang diikat oleh adanya akad nikah. Dari sebab inilah lahirlah istilah-istilah dalam ilmu faraid, seperti zawil furud, ashobah, furud al-muqadzarah. Yang selanjutnya ada sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Tuan yang memerdekakan hamba sahayanya, apabila hamba sahaya yang dimerdekakan itu mati, maka tuan itu berhak menerima harta pusaka atau warisan peninggalan hamba sahaya itu. Selanjutnya ada sebab kesamaan agama. Kesamaan agama yaitu apabila orang yang Islam yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris, baik sebab nasab, nikah maupun wala, maka harta warisan peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Selanjutnya ada syarat-syarat pewarisan. Syarat-syarat pewarisan itu ada 3. Yang pertama, seseorang meninggal secara hakiki atau secara hukum. Yang kedua, ada ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris meninggal. Yang ketiga, mengetahui golongan ahli waris. Beberapa penghalang mendapatkan ahli waris. Mendapatkan ahli waris juga ada penghalangnya. Yang dimaksud terhalang di sini adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang semestinya mendapatkan harta warisan tetapi terhalang karena adanya sebab-sebab tertentu. Ahli waris menjadi gugur haknya untuk mendapatkan harta warisan disebabkan karena pembunuh,
Orang yang membunuh kerabat keluarganya tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang terbunuh. Yang kedua, budak. Seseorang yang menjadi budak tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari tuannya, dan juga tuannya tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari budaknya. Yang ketiga, ada orang murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Yang selanjutnya ada perbedaan agama. Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya, permasalahan ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Ahli waris tersebut adalah baik laki-laki maupun perempuan, baik yang mendapatkan bagian tertentu maupun yang mendapatkan sisa, dan yang terhalang maupun yang tidak. Selanjutnya ada hijab. Hijab adalah penghapus hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal. Selanjutnya ada beberapa hal yang terkait dengan pembagian harta warisan. Yang pertama, pembagian aul. Pembagian aul ini berarti adalah cara mengatasi kesulitan pembagian warisan jika asal masalah yang dilambangkan angka pembilang lebih kecil dari sejumlah penyebutnya. Penyelesaiannya masalah ini adalah dengan membulatkan angka pembilangnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada hikmah pembagian warisan. Faedah ilmu faraid adalah untuk mengetahui bahwa harta pusaka itu benar-benar diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian akan terhindar pengambilan hak orang lain dengan jalan yang tidak halal. Faraid ini mempunyai hikmah dan nilai-nilai objektif yang luhur yang berkembang di masyarakat. Di antaranya ialah dapat memelihara dari timbulnya fitnah, karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan sumber hukum Islam. Yang kedua, ada faraid dapat menjunjung tinggi sunnah Rasul. Pelaksanaan ilmu faraid sebenarnya menjadi ilmu pengetahuan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang waris Islam atau faraid. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.